Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakiyah dari Prodi S1 PGSD Universitas Pahlawan Tuanku Tammusai. Pada pertemuan kali ini, saya akan memperkenalkan buku yang telah saya pilih, yaitu Belajar dan Pembelajaran serta Pemanfaatan Sumber Belajar. Buku ini ditulis oleh Prof. Dr. Haji Karwono MPD dan Dr. Heni Mularsi MM MPSI. Buku ini diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada pada tahun 2017. Buku ini terdiri dari 12 bab, dan saya akan memilih bab 5 untuk dijelaskan, yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran. Menurut Mayer, tahun 1982 menyebutkan bahwa belajar adalah menyangkut adanya perubahan perilaku yang relatif permanen pada pengetahuan atau perilaku seseorang karena pengalaman. Sedangkan pembelajaran berasal dari kata belajar yang mendapat awalan pem dan akhiran an. Pembelajaran menurut Gagne dan Briggs adalah serangkaian kegiatan yang dirancang yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Proses belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungan secara terus-menerus yang disebut dengan adaptasi. Proses belajar dan pembelajaran dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri individu yang belajar, yaitu berupa faktor yang mengolah dan memproses lingkungan sehingga menghasilkan tingkah laku sebagai hasil belajar. Faktor internal diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis meliputi keadaan jasmani, misalnya normal, cacat, dan bentuk tubuh yang kuat atau lemah, yang semuanya akan mempengaruhi cara merespon terhadap lingkungan. Contohnya seperti cacat panca indera akan mempengaruhi cara menangkap sesuatu yang ada di luar dirinya, karena masuknya stimulus dari dunia luar ke dalam struktur kognitif adalah melalui panca indera. Faktor yang kedua adalah faktor psikologis. Setiap individu memiliki karakteristik psikologis berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan inilah yang menimbulkan perbedaan cara merespon terhadap stimulus dari luar, yang akan berdampak pada hasil belajar yang berbeda. Faktor internal berupa karakteristik psikologis meliputi intelijensi, emosi, bakat, motivasi, dan perhatian. Saya akan menjelaskan faktor psikologis yang pertama, yaitu intelijensi. Menurut Francis Galton tahun 1869, intelijensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan. Kemampuan yang dimiliki dan diwarisi sejak lahir tidak banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua adalah emosi. Sebagai fungsi psikis, emosi sangat kuat mempengaruhi proses dan aktivitas belajar. Penampakan emosi dapat dilihat dari gerak-gerik individu melalui ekspresi wajah, bahasa, gerak tubuh dan tangan, serta keadaan tubuh secara menyeluruh. Faktor yang ketiga adalah bakat. Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu dapat direalisasikan menjadi suatu kecakapan yang nyata setelah belajar dan berlatih. Oleh karena itu, dalam pembelajaran, kita sebagai seorang guru perlu mengenali peserta didik tentang bakat yang dimilikinya dan bagaimana cara mengembangkannya. Faktor yang keempat, motivasi.
dijelaskan sebagai daya upaya yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan belajar. Faktor yang kelima adalah perhatian. Agar objek yang dipelajari dapat memperoleh hasil yang optimal, maka individu harus memiliki perhatian terhadap objek yang dipelajari. Faktor yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran yang kedua adalah faktor eksternal. Adalah segala sesuatu yang berada di luar individu atau sering disebut dengan lingkungan. Perubahan tingkah laku merupakan hasil belajar, sedangkan belajar terjadi akibat interaksi individu dengan lingkungan. Faktor eksternal dapat mengubah tingkah laku individu, mengubah karakter, bahkan dapat memodifikasi temperamen atau karakter individu. Seperti misalnya sebagai ilustrasi, orang yang hidup di lingkungan pesisir akan memiliki tingkah laku yang berbeda dengan orang yang hidup bukan di daerah pesisir, seperti daerah pegunungan. Perbedaan ini terlihat seperti misalnya dari cara bicara, orang yang hidup tinggal di daerah pesisir akan memiliki suara yang lebih keras daripada orang yang tinggal di daerah pegunungan. Orang yang hidup di daerah iklim tropis dan subur akan memiliki perbedaan tingkah laku dengan orang yang hidup di daerah tandus. Jadi, faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkah laku individu adalah karena setiap individu berbeda satu dengan yang lain, berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda, serta merespon lingkungan dengan cara yang berbeda. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai bab 5. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.